Satu lagi korban meninggal dunia akibat banjir di Lampung Selatan ditemukan pada Jumat siang. Korban bernama Royani, pria 50 tahun, warga Desa Banyumas, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Jenazah Royani ditemukan sekitar 300 meter dari lokasinya ia tenggelam. Ia terseret arus banjir saat mencari ikan di Sungai Waikatibung pada Kamis lalu. Seorang temannya mencari ikan bernama Madarif masih dalam pencarian. Hingga Minggu siang, Madarif belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh tim SAR serta warga. Tadi sudah ditemukan satu korban atas nama Royani. Alhamdulillah juga sudah dievakuasi, sudah mau dikebumikan jam 13.50. Kalau dari TKP bang, dari tempat kejadian itu 2 atau 300 meter. Seberapa airnya? Berapa meter? Kira-kira 1,5 meter lah. Kalau 1,25 meter atau 1 meter sampai 1,5 meter. Ini kejadian seperti ini udah berapa kali sih bang? Baru kali ini, saya umur saya di sini baru kali ini. Itunya dari mana sih bang? Apanya? Airnya tuh? Airnya yang ini dipaduin dari gunung, ini kan mangkok di sini. Kalau dari gunung Numbur ke sini kiriman juga, air laut sedang pasang gitu. Jadi ketemunya di sini, nimpannya langsung. Banjir yang merendam Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, Lampung Selatan total menewaskan 4 orang. 2 korban berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo bernama Halimah, remaja putri 14 tahun, dan adiknya Romlah berusia 12 tahun. 2 korban lagi bernama Royani dan Madarif, warga Desa Banyumas, Kecamatan Candipuro. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banjir yang merendam Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, Lampung Selatan pada Minggu siang sudah surut. Sebagian warga sudah kembali dari pengungsian dan beraktivitas seperti biasanya. Aparat gabungan tentara, polisi, dan Pemkab Lampung Selatan bergotong royong membantu membersihkan rumah yang kotor akibat 2 hari terendam banjir pada hari Kamis dan Jumat lalu itu. Sejumlah perabotan rumah tangga seperti sofa, kasur, dan gabah hasil panen petani yang terendam banjir dievakuasi keluar rumah untuk dijemur. Melaksanakan pembersihan, membantu masyarakat yang terkena banjir. Ya, saat ini ada banyak rumah di seputaran sini yang terendam banjir. Hari ini kita bantu bersih-bersih maupun membantu untuk mengangkut padi yang kita lihat di sini, padinya basah semua dan harus kita keluarkan dan kita jemur di luar. Lebih dari 300 keluarga korban banjir yang merendam 2 kecamatan di Lampung Selatan sempat mengungsi. Rumah mereka terendam banjir lebih dari 50 cm. Banjir di Lampung Selatan tersebut akibat meluapnya 2 sungai besar, yakni Sungai Waikatibung dan Seragih, yang tidak mampu menampung air hujan lebih dari 3 jam. Banjir menewaskan 4 orang dan merusak sejumlah infrastruktur, yakni sekolah, balai desa, dan jalan antar desa di Kecamatan Candipuro. Sejauh ini, Pemkab Lampung Selatan masih mendata kerugian dampak banjir itu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Selain Lampung Selatan dan Pringsewu, banjir juga terjadi di Kabupaten Tanggamus pada akhir pekan lalu. Banjir merendam Desa Karangrejo, Kecamatan Semaka pada Sabtu pagi. Selain merendam permukiman, banjir juga mengganggu pesta pernikahan salah satu warga desa ini. Banjir datang usai prosesi akad nikah pengantin. Banjir masuk dalam tenda dan merendam kursi tamu hingga meja makanan untuk tamu undangan. Ketinggian banjir sekitar 20 cm dan menyebabkan sepinya tamu undangan yang hadir. Pasti sedih ya, karena kan yang pertama kok seperti ini gitu kan, terus yang kedua juga teman-teman nggak bisa hadir karena banyak motor yang mogok. Jadi tamu pun jarang yang hadir ya dek ya? Iya benar. Mau bahagia nggak jadi bahagia, teman-teman nggak dateng. Itu banjirnya gede sepinggang. Banjirnya sepinggang ya bu ya? Lama bu, dari jam berapa sampai jam berapa bu? Jam
sekitar jam 10 lah sampai sore. Dari jam 10 pagi Ya, sampai sore ya, Bu? Jam 5. Oh. Banyak tamu undangan akhirnya datang sehari setelah hajatan. Mereka tak hadir pada hari hajatan karena tak mampu menerobos banjir. Dari kemarin, Bu? Ya gimana mau datang toh? Oh, mau orang banjir. Motor pada mogok. Lah terus kalau tiba-tiba motor saya di tengah jalan hanyut gimana? Siapa yang mau ganti? Oh iya Bu ya. Gimana? Pokoknya sedih banget deh rasanya. Aduh, nggak bisa bayangin aku. Banjir di Desa Karangrejo, Kecamatan Semaka, Tanggamus telah surut pada Minggu pagi. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Sungai Wai Semaka yang tidak mampu menampung air hujan yang mengguyur lebih dari 2 jam. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Dampak meluapnya bendungan Wai Gatel pada akhir pekan lalu juga menyebabkan banjir di Desa Sidoarjo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Banjir merendam puluhan hektar sawah dan puluhan rumah. Minggu siang, banjir yang merendam permukiman Desa Sidoarjo telah surut. Warga korban banjir kesulitan air bersih sebab sumur mereka tercampur air banjir yang kotor. Minggu siang, tentara dari Koramil Pringsewu memberikan 2 tangki air bersih bagi korban banjir. Bantuan air bersih akan dilakukan rutin hingga 3 hari ke depan. Dengan dukungan ini warga yang sumurnya kotor, airnya kotor, minimal kita bisa memberikan sedikit lah ikut meringankan beban warga sehingga bisa melakukan pembersihan di rumah maupun untuk kebersihan badan, sehingga harapannya jangan sampai menimbulkan efek dampak atau menimbulkan penyakit pasca terjadinya banjir atau luapan sungai. Banjirnya nyampe setengah meter dari rumah. Jadi sumurnya nggak bisa dipakai, Mas. Kotor, airnya nggak bersih, nggak bisa buat mandi, nggak bisa buat nyuci piring. Jadi nggak bisa buat apa-apa lah, Mas. Kalau bisa minta tolong sumurnya minta disedot biar airnya jadi bersih. Banjir di Desa Sidoarjo, Pringsewu ini dampak meluapnya Sungai Wai Gatel yang tersumbat sampah kayu dan ranting. Warga dan aparat keamanan menyingkirkan sampah dengan alat seadanya. Kayu-kayu di bendungan Wai Gatel diikat tambang kemudian ditarik ke daratan supaya air bendungan mengalir normal. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.